Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 jurusan akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjung Pinang. Dalam video berikut, kami akan menjelaskan tentang pembelian dan pengeluaran arus kas pada CV Garasi Advertising, di mana video ini untuk memenuhi tugas sistem informasi akuntansi. Langsung saja kita masuk kepada materi yang akan kita bahas. Check it out. Definisi pembelian dan pengeluaran kas. Menurut Mulyadi adalah pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Berikut adalah fungsi pembelian menurut Mulyadi. Yang pertama, fungsi gudang. Fungsi yang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian yang ada di gudang. Yang kedua, fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok atau pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian. Yang ketiga, fungsi penerimaan, bertanggung jawab untuk melakukan penerimaan terhadap jenis, mutu, dan kualitas barang. Fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi adalah yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan persediaan. Pengertian pengeluaran kas. Menurut Mulyadi, pengertian pengeluaran kas dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi 2008, pengeluaran kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Menurut HAL 2009, dalam bukunya Accounting Information System, sistem pengeluaran kas memproses pembayaran berbagai kewajiban yang ditimbul dari sistem pembelian. Menurut Suemarso 2009, pengeluaran kas adalah suatu transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas dan pembelian tunai, pembayaran utang maupun hasil transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas. Menurut Indra Bastian, pengeluaran kas adalah suatu transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang diakibatkan adanya pembelian tunai, pembayaran utang maupun hasil transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas. Berikutnya ialah pengertian, simbol, dan jenis flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Terdapat beberapa simbol flowchart. Yang pertama adalah flow direction symbol, yang kedua terminator symbol, yang ketiga connector symbol, yang keempat processing symbol, yang kelima simbol manual operation, yang keenam simbol decision, yang ketujuh simbol input output, yang kedelapan simbol manual input, yang kesembilan adalah simbol preparation dan simbol predefined process, simbol display, simbol disk online storage, simbol magnetic tape unit, simbol punch card, dan simbol dokumen. Arti dari simbol-simbol flowchart dapat dilihat pada tampilan berikut. Berikutnya ialah jenis flowchart. Flowchart system dapat dilihat pada gambar. Flowchart ini ialah bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Yang kedua ialah flowchart dokumen. Flowchart ini adalah flowchart alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Flowchart ini berfungsi untuk menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Lalu ada flowchart program. Flowchart ini adalah bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan formulir yang menjelaskan keterangan lebih rinci tentang langkah-langkah dari proses program. Flowchart ini berfungsi untuk menelusuri alir data yang ditulis melalui sistem. Lalu ada flowchart sistematik. Bagan alir mirip dengan flowchart sistem. Perbedaannya bukan hanya menggunakan simbol-simbol flowchart bagan alir sistem,
tetapi juga menggunakan gambar-gambar komputer, primeral, prom-prom, atau peralatan lainnya yang digunakan. Baiklah, saya Dery Marfiansah. Saya akan menjelaskan profil CV Garasi Advertising. Pada tahun 2017, saya membuat usaha ini dengan bermodalkan nekat yang mana saat itu saya belum memiliki tempat usaha dan peralatan yang memadai untuk menerima pesanan orang. Tetapi saya jalankan usaha tersebut di rumah dan memberikan pesanan orang ke percetakan lain dengan cara saya sebagai perantara sehingga untung yang saya dapatkan tipis karena sudah melalui pihak ketiga. Tetapi saya tidak pernah menyerah untuk tetap mengumpulkan dana agar kedepannya saya memiliki tempat usaha yang layak dan peralatan yang lengkap. Seiring berkembangnya waktu, modal pun terkumpul. Saya memberanikan diri untuk menyewa sebuah ruko dan membeli peralatan sedikit demi sedikit. Usaha tidak menyia-nyiakan hasil. Bermodalkan tekad yang kuat, dalam jangka waktu 1 tahun saya bisa balik modal. Orderan lancar, semakin ramai. Sehingga saat ini saya sudah memiliki beberapa karyawan. Baiklah, lanjut ke visi misi Garasi Advertising. Visinya adalah menjadi sebuah perusahaan percetakan yang dapat memenuhi permintaan, yaitu memenuhi permintaan pelanggan dengan produk yang berkualitas dan senantiasa meningkatkan produktivitas demi kemajuan perusahaan, serta mampu membuka lapangan pekerjaan yang menguntungkan. Lanjut ke misi. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Yang kedua, cetakan berkualitas dan tepat waktu. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan karyawan. Yang keempat, mengikuti perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, menghadirkan lapangan pekerjaan yang produktif. Lalu kita masuk ke item yang meliputi pembelian dan pengeluaran arus kas pada CV Garasi Advertising. CV Garasi Advertising ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan digital printing. Bisnis percetakan ini seiring berkembangnya waktu dan banyaknya permintaan konsumen atau pasarnya juga semakin terbuka lebar di era globalisasi saat ini, kebutuhan akan promosi mutlak diperlukan dan bervariasi sehingga membutuhkan berbagai macam bahan atau item sebagai bahan untuk membuat produk. Selain itu, dengan variasi produk yang sangat luas, kita dapat dengan fleksibel menggandeng segmen market yang lebih luas, serta menentukan produk unggulan apa saja, kapan saja sesuai dengan tren pada saat itu. Sehingga kita dapat mencapai break-even point dalam waktu yang jauh lebih singkat. Baiklah, saya Jainal Abidin. Saya akan menjelaskan tentang produk-produk percetakan yang dibutuhkan oleh CV Garasi Advertising. Di antaranya yaitu bahan spanduk Finely Flexi Frontliner. Jenis bahan spanduk cetak dan banner yang satu ini memiliki permukaan yang kasar, agak tipis dan berserat. Biasanya bahan fleksi Cina sering dipakai untuk pembuatan spanduk outdoor. Bahan fleksi Cina juga tersedia dalam berbagai variasi, tetapi biasanya sering dipakai dalam digital printing adalah 260 gram, 280 gram, serta 380 gram. Selain bagus dan tahan lama untuk pembuatan spanduk outdoor, meskipun nantinya lama-kelamaan warnanya akan memudar serta retak. Bahan ini juga bagus jika digunakan untuk pembuatan spanduk indoor. Selanjutnya, bahan backlight. Bahan ini memiliki kualitas tinggi dan memiliki sifat agak transparan dengan permukaan yang halus dan cukup tebal.
dengan sifat yang agak transparan ini sering dimanfaatkan oleh toko-toko sebagai bahan neon box. Ini karena ketika disorot lampu dari belakang, bahan ini mampu menghasilkan ketajaman gambar dan memperlihatkan warna yang lebih sempurna. Backlight ini dapat dicetak di printer layar format dan memiliki kemampuan menyerap tinta yang baik. Bahkan ada pula versi stiker. Perbedaannya adalah backlight biasanya hanya lembaran, sedangkan stiker backlight seperti namanya yakni memiliki perekat. Perekat pada stiker backlight sangat kuat sehingga tidak perlu khawatir terkelupas. Selanjutnya, bahan stiker Finley merupakan jenis stiker yang paling umum digunakan dan memiliki banyak sekali varian yang biasa Anda pilih sesuai kebutuhan. Sesuai namanya, stiker Finley adalah stiker yang terbuat dari bahan Finley yang sangat tahan air dan memiliki kelenturan yang baik dibandingkan kertas HVS, sehingga cocok untuk jadikan stiker outdoor. Selanjutnya, bahan stiker one way. Stiker one way atau stiker one way vision merupakan stiker terbuat dari bahan khusus dengan tekstur berlubang yang hanya dapat dilihat dengan jelas dari satu sisi saja, sementara tidak di sisi lainnya. Kegunaan yang paling utama dari stiker ini adalah pemasangan branding di kaca mobil yang menutup seluruh permukaan sehingga akan dapat terlihat dengan jelas oleh pengendara lainnya. Namun pengemudi akan mereka yang berada di dalam mobil akan dapat melihat keluar dengan jelas. Selanjutnya, bahan stiker transparan. Stiker transparan sesuai dengan namanya adalah stiker menggunakan bahan bersifat tembus pandang yang umumnya menjadi 3 stiker, yaitu stiker transparan ultra clear yang sangat bening, kemudian stiker transparan standar, dan stiker transparan doff yang memiliki lapisan doff di permukaannya. Stiker ini juga cukup umum digunakan pada kaca jendela mobil atau pada permukaan kaca lainnya seperti kaca display pada toko ataupun kaca dijadikan pembatas ruangan pada perkantoran. Selanjutnya, bahan albatros. Bahan albatros ini mempunyai tekstur lembut dan halus, seperti halnya kertas dan sangat cocok diaplikasikan dengan media indoor, diantaranya seperti poster, X-banner, mini X-banner, Y-banner, dan roll-up banner. Dalam percetakan foto berukuran besar, seringkali albatros menjadi pilihan. Hanya saja harus diperhatikan bagaimana kualitas foto itu sendiri. Bahan albatros dapat dipakai untuk percetakan spanduk dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan dipasang di ruangan semi indoor, di mana tidak terlalu terpapar sinar matahari atau terkena hujan karena rentan rusak. Selanjutnya, bahan solvent tinta 328 CMYK. Tinta ini biasanya digunakan untuk mencetak banner atau mesin digital printing outdoor. Namun, sebelum Anda menggunakan tinta solvent, Anda harus melihat printer headnya cocok atau tidak. Jadi, penggunaan tinta pun tidak sembarangan dan tidak asal pakai. Misal Anda ingin menggunakan tinta yang 30 PL, lebih tepat digunakan untuk mesin outdoor yang memiliki jenis printer 30 PL. Begitu pula dengan tinta Polaris yang hanya cocok gunakan untuk printer yang Polaris pula. Yang selanjutnya, bahan umbul-umbul. Jenis bahan ini sama seperti kain, biasa dipakai untuk percetakan bendera menggunakan printing digital. Umumnya bahan yang satu ini dipergunakan untuk acara-acara tertentu. Biasanya bahan ini diikat pada sebuah balon kemudian diterbangkan, sebab bahan ini cenderung lebih ringan. Berkembangnya teknologi mesin cetak UV membuat banner cloth menjadi sangat populer. Mesin cetak UV dapat mencetak langsung di permukaan kain sehingga proses cetak menjadi semakin mudah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pendokumentasian dan prosedur di CV Garasi Advertising. Yang pertama, proses pembelian stok barang ke distributor. Pada tahap order barang ke distributor, yang pertama adalah CV Garasi Advertising memesan barang ke distributor sesuai yang dibutuhkan. Setelah memesan barang kepada distributor,
Admin akan mentransfer uang sesuai apa yang telah dipesan, lalu distributor merekap orderan. Setelah itu barang dikirim ke alamat CV Garasi Advertising sesuai pesanan serta melampirkan nota pembelian. Inilah contoh nota pembelian barang ke distributor. Yang kedua, proses memesan produk. Pertama, konsumen datang ke CV Garasi Advertising lalu melakukan orderan ke admin. Admin mencatat orderan lalu menegosiasi harga. Setelah harga deal, maka dilakukanlah proses desain. Setelah desain selesai, maka akan dikonfirmasi ke konsumen. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, maka desain grafis akan merevisi. Jika tidak ada kesalahan, udah sesuai keinginan konsumen, maka orderan akan diproses. Setelah orderan selesai, maka konsumen mengambil orderan ke CV Garasi Advertising. Inilah contoh nota pemesanan produk. Baiklah, saya Juli Risnanda Putra akan menjelaskan tentang flowchart pembelian dan pengeluaran arus kas pada CV Garasi Advertising. Yang pertama itu flowchart pembelian secara tunai di CV Garasi Advertising. Dari flowchart ini dapat dilihat pada saat pembelian bahan baku, pihak departemen pengguna meminta barang melalui admin. Departemen pengguna yang dimaksud di sini bisa meliputi operator, desainer, ataupun bagian finishing. Selanjutnya, admin akan mengajukan kepada pimpinan menggunakan memo pengajuan yang sebelumnya telah dibuatnya. Jika pimpinan menyetujui, admin memesan bahan baku ke distributor. Selanjutnya, admin melakukan pembayaran tunai ke distributor dan terbitlah bukti pembayaran yang akan dikirimkan ke distributor. Setelah dikonfirmasi oleh distributor, bahan baku yang dipesan akan di-packing oleh distributor dan akan dikirimkan. Setelah itu, distributor memberikan bukti pengiriman bahan baku yang telah dipesan. Jika bahan baku sudah diterima, maka muncul dokumen tanda terima barang oleh admin yang akan diteruskan kepada operator sebagai pihak yang bertanggung jawab menginput bahan baku untuk persediaan bahan baku. Saat sudah diterima oleh operator, maka ia wajib membuat laporan untuk persediaan bahan baku yang akan masuk ke gudang. Di sebelahnya itu ada flowchart pengeluaran arus kas di CV Garasi Advertising. Dari flowchart pengeluaran arus kas ini, bagian kas atau admin mengisi nominal pada lembar cek untuk cek diberikan kepada departemen pembelian. Kemudian departemen pembelian menahan cek terlebih dahulu menunggu konfirmasi dari pimpinan. Ketika sudah dikonfirmasi oleh pimpinan, cek tersebut akan dibawa ke bank untuk dicairkan. Dan setelah cair, bukti pencairan cek dicetak setelah cek tersebut sudah cair ke departemen pembelian. Pihak bank membuat rekening koran tersebut diberikan kepada bagian kas. Kemudian bagian kas membuat laporan pengeluaran kas yang nantinya akan ditujukan kepada pimpinan. Ketika laporan kas diterima oleh pimpinan dan dianggap benar, maka pimpinan akan mengesahkan laporan pengeluaran kas tersebut. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan slide yang 11. Itu tentang flowchart sistem pembelian manual, referensi yang diambil dari buku. Sebelum kita masuki ke penjelasan, kita bisa lihat dulu gambar berikut ini yang terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian departemen pembelian, yang kedua bagian penerimaan, yang ketiga bagian utang usaha, dan yang keempat adalah bagian buku besar. Oke, kita masuki saja yang pertama, yaitu departemen pembelian. Departemen pembelian ini menerima permintaan pembeli, kemudian menyortirnya berdasarkan nama pemasok, dan membuat pesanan pembelian yang terdiri atas beberapa bagian. Satu salinan PO tersebut dikirimkan ke pengadilan, tempat staf administrasi menyimpan bersama permintaan pembelian terbuka. Kemudian satu salinan dari PO tersebut juga akan dikirim ke utang usaha untuk disimpan dalam file utang usaha tunda.
Satu salinan dikirim ke bagian penerimaan. Tempat file itu akan disimpan hingga saat persediaan tiba. Dua salinan PO tersebut akan dikirim ke pemasok. Kemudian staf administrasi bagian pembelian akan menyimpan salinan terakhir bersama dengan permintaan pembelian dalam file pesanan pembelian terbuka. Masuki ke bagian kedua, yaitu bagian penerimaan. Kebanyakan perusahaan mengalami waktu tunggu yang sangat lama antara memasukkan pesanan dengan menerima persediaan. Dalam kurun waktu ini, berbagai salinan PO berbeda file. Perhatikan bahwa jika tidak ada kegiatan ekonomi yang terjadi, pada titik ini perusahaan belum menerima persediaan dan tidak ada kewajiban finansial yang timbul. Oleh karenanya, tidak ada dasar untuk membuat entry formal ke catatan akuntansi apapun. Akan tetapi, perusahaan seringkali membuat entry sementara sebagai penerima persediaan dan kewajibannya tertunda. Oke, selanjutnya yaitu tentang bagian utang usaha. Bagian ini yaitu bagian yang menerima dan sementara menyimpan berbagai salinan permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan. Perusahaan telah menerima persediaan dari pemasok dan memiliki kewajiban untuk membayar barang tersebut. Untuk bagian selanjutnya yaitu bagian buku besar. Bagian ini ditugaskan untuk menerima voucher jurnal dari bagian utang usaha dan sebuah ringkasan akun dari bagian pengendalian persediaan. Staf administrasi bagian buku besar mencatat dari voucher jurnal ke akun pengendalian, serta ringkasan buku pembantu persediaan. Dengan tahap ini, tahap pembelian dalam siklus pengeluaran selesai. Baiklah, itu penjelasan dari flowchart sistem pembelian secara manual. Baik, untuk selanjutnya yaitu flowchart pengeluaran kas referensi yang diambil dari buku. Sama, sebelum kita memasuki penjelasan, mari kita lihat gambar tersebut. Oke. Di dalam gambar tersebut terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian utang usaha, yang kedua bagian pengeluaran kas, dan yang ketiga bagian buku besar. Kita akan mulai dengan bagian utang usaha. Proses pengeluaran kas dimulai dalam bagian utang usaha. Tiap hari, staf administrasi bagian utang usaha selalu meninjau file voucher utang terbuka atau utang usaha untuk melihat berbagai dokumen yang jatuh tempo dan mengirim voucher serta dokumen pendukungnya seperti permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan ke bagian pengeluaran kas. Staf administrasi bagian utang usaha akan mendebit rekening pemasok dalam buku pembantu utang usaha dan mengirim ringkasan akun ke bagian buku besar. Oke. Selanjutnya yaitu di bagian pengeluaran kas. Staf administrasi bagian pengeluaran kas menerima paket voucher dan meninjau berbagai dokumen untuk melihat kelengkapan dan akurasi administratifnya. Untuk tiap pengeluaran, staf administrasi tersebut membuat cek dengan 3 salinan dan mencatat nomor cek tersebut, jumlah uangnya, dan nomor vouchernya. Selanjutnya yaitu bagian buku besar. Staf administrasi bagian buku besar menerima voucher jurnal pengeluaran kas dan ikhtisar akun dari bagian utang usaha. Angka dalam voucher menunjukkan pengurangan total dalam kewajiban perusahaan dan akun kas sebagai akibat dari pembayaran ke pemasok. Staf administrasi bagian buku besar mencatat ke akun pengendalian utang usaha dan akun kas dalam buku-buku besar serta merekonsiliasi akun pengendalian utang usaha dengan ikhtisar buku pembantu utang usaha. Kemudian pekerjaan ini diakhiri dengan mengikhtisar buku pembantu usaha. Kemudian proses ini pun selesai.
Baik, selanjutnya yaitu flowchart pengeluaran kas di CV Garasi Advertising, yaitu bagian Departemen Pembelian membuat faktur 2 rangkap. Yang pertama itu untuk admin atau kasir, dan kedua itu untuk arsip. Dan bagian pembayaran menerima faktur lembar satunya dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, admin atau kasir membuat surat permintaan pengeluaran kas atau SP2K sebanyak 2 rangkap, yaitu lembar pertama dikirimkan kepada pimpinan dan lembaran yang kedua disimpan sebagai arsip juga. Pimpinan menerima SP2K 1 lembar, dan berdasarkan SP2K 1 lembar pertama atau lembar 1 lembar itu, pimpinan akan menyetujui SP2K tersebut dan mengirimkan SP2K yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas, dan bagian pemegang kas menerima SP2K yang telah disetujui. Berdasarkan SP2K yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar atau BKK sebanyak 3 rangkap, yaitu lembar pertama beserta uang dikirim ke admin, lembar kedua dikirimkan kepada bagian akuntansi, dan lembar ketiga disimpan menjadi arsip. Admin atau kasir menerima BKK lembar pertama beserta uang itu, dan selanjutnya bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada Departemen Pembelian. Departemen Pembelian menerima pembayaran dari admin atau kasir. Berdasarkan pembayaran tersebut, Departemen Pembelian membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP sebanyak 2 rangkap. Lembar pertama dikirim pada admin dan lembar kedua menjadi arsip. Admin atau kas menerima SPP lembar pertama, kemudian membuat lembaran laporan pembayaran sebanyak 2 rangkap. Lembar pertama dikirimkan kepada bagian akuntansi dan lembar keduanya disimpan sebagai arsip. Berdasarkan BKK lembar 2 bagian pemegang kas dan LP, yaitu laporan pembayaran. Selanjutnya, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas atau LPK sebanyak 2 rangkap. Lembar pertama dikirim kepada pimpinan dan lembar kedua untuk sebagai arsip. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Yuswanda. Saya Rizky Yuswanda akan menjelaskan tentang kondisi pembelian dan pengeluaran arus kas CV Garasi Advertising pada saat COVID-19. Kondisi krisis seperti ini, banyak perusahaan yang membatasi anggarannya, sehingga perusahaan tersebut cenderung mengurangi jumlah order cetakan yang biasanya rutin dipesan, agar dapat mengurangi jumlah pembelian dan pengeluaran kas. Hal ini tentu menjadi masalah bagi usaha percetakan digital besar, karena dengan menggunakan mesin offset atau peralatan cetak, di mana jumlah cetakan yang relatif sedikit akan mengakibatkan terjadinya pemborosan. Hal ini tentu akan berakibat merosotnya keuntungan dari usaha percetakan konvensional semacam ini, sehingga pembelian barang menurun. Nah, perusahaan mengurangi biaya pembelian karena kurangnya pemasukan. Dampak COVID-19 pada pembelian dan pengeluaran arus kas menurun sebanyak 70%. Kenyataannya saat ini, pemesanan konsumen mulai berkurang akibat konsumen tidak melaksanakan event-event dikarenakan adanya kasus pandemik COVID-19. Jika pemesanan customer menurun, maka pembelian dan pengeluaran arus kas tidak berkembang dan mengalami penurunan. Namun, dengan kondisi COVID-19 ini, beberapa instansi masih memerlukan spanduk atau baliho untuk sarana edukasi tentang pencegahan dan penularan COVID-19. Dengan adanya ini, maka penurunan pendapatan mungkin menjadi tidak begitu signifikan. Selanjutnya, strategi untuk menanggulangi sistem pembelian dan pengeluaran arus kas pada CV Garasi Advertising saat kondisi COVID-19. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, perusahaan CV Garasi Advertising menggunakan strategi dengan mengatur jumlah pembelian dan pengeluaran kas yang dibutuhkan saja. Perusahaan harus bisa menghemat jumlah bahan untuk memproduksi sebuah produk, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan kas yang dikeluarkan. Upaya ini digunakan agar perusahaan bisa menutupi pembelian dan pengeluaran kas.
agar perusahaan bisa berjalan secara normal tanpa adanya kerugian. Perusahaan juga memberikan harga khusus kepada pelanggan tetapnya dengan menawarkan produk seperti spanduk, baliho, poster, dan sablon dengan harga yang relatif murah. Hal ini dilakukan agar pelanggan tertarik untuk memesan produk yang ditawarkan. Strategi ini mungkin sangat efisien digunakan pada saat pandemi ini, baik dari segi penjual maupun pembeli saling mendapatkan keuntungan.